Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Sri Kurniati SPD, guru dari SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang menyusun prosedur dengan KD, mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, diharapkan para peserta didik mengklik subscribe untuk bisa mengikuti channel-channel pada pembelajaran saya nantinya. Oke, peserta didik sekalian, di sini kalian akan mempelajari bagaimana cara mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Ada dua indikator yang akan kalian dapat dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan tahapan-tahapan prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Para peserta didik kami, sebelum saya memberikan sebuah video, di sini saya akan menerangkan apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tata cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal secara berurutan dengan terstruktur langkah demi langkah untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, di sini saya akan memberikan sebuah contoh video teks prosedur dari siswa kami SMA Negeri 1 Kisaran. Perhatikan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq dari kelas 11 IPS 3 dan teman saya Muhammad Namin Tambogolan ingin memberitahu tutorial cara membuat jus wortel. Yang pertama ada blender yang sudah kita siapkan. Yang kedua ada wortelnya. Yang ketiga ada air minum. Yang keempat ada gelasnya untuk jus wortel nanti. Yang kelima ada saringannya dan juga sendok. Dan keenam ada gula. Dan yang terakhir ada es batunya bagi yang suka dingin. Setelah itu kita masukkan wortelnya ke dalam blender. Beri air secukupnya. Yang ketiga, berikan gula secukupnya. Dan jus wortel siap diminum. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikianlah Hasil. tutorial yang kami berikan membuat jus wortel. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Muhammad Syafiq. Saya Muhammad Namin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah sama-sama kita melihat tayangan dari video teks prosedur, di sini kita akan masuk pada pembelajaran kita yang pertama, yaitu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Dalam menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan, para peserta didik yang pertama kali harus bisa memahami langkah-langkah kegiatannya. Yang kedua, peserta didik harus bisa menemukan bagian-bagian yang termasuk pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Biasanya, pernyataan umum berada di awal dari pembicaraan dan sebelum adanya tahapan-tahapan. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan menulis tahapan prosedur sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Seorang yang melakukan suatu kegiatan tentu saja harus memperhatikan langkah-langkah dalam pengerjaannya. Apabila kita akan melakukan suatu pekerjaan, maka kita harus memahami langkah-langkah kerja agar melakukan kegiatan tersebut berhasil dengan baik. Misalnya, apabila kita ingin memahami seluruh isi bacaan dari buku yang kita baca, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Langkah-langkahnya apa ya? Misalnya, kalian harus bisa memilih buku yang kalian sukai. Yang kedua, carilah tempat yang paling nyaman untuk kalian membaca. Misalnya di perpus atau di mana tempat yang bisa menghindari gangguan dari sekitarmu itu. Yang ketiga, bertanyalah tentang hal yang kurang kamu pahami dari bacaan yang sudah kamu baca. Yang keempat, ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulang kalimat yang baru saja kamu baca. Yang kelima, diskusikanlah buku yang kamu baca dengan teman atau gurumu. Yang keenam, simpulkanlah yang sudah kamu baca tadi. Dan yang ketujuh, catatlah pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Setelah kita melakukan suatu tahap untuk membaca dengan baik tadi, kita bisa memahami seluruh isi bacaan. Karena apa? Karena langkah-langkah yang kita lakukan tadi sudah kita buat. Sehingga dalam pembelajaran kalian membaca tadi bisa berhasil dengan baik. Sama juga seperti contoh video pembelajaran yang sudah kita tayangkan tadi. Bagaimana cara membuat jus wortel dengan baik? Kalau kita tidak ada tahapan-tahapannya, maka jus wortel itu tidak akan berhasil dalam pembuatannya. Berdasarkan pemaparan Ibu dari awal hingga pembelajaran akhir tadi, kita bisa menjawab pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, mengapa bagian atas dinamakan penjelasan umum? Langsung saja kita jawab. Kita sudah tahu semua bahwa pengertian penjelasan umum atau disebut sebagai pembuka dalam sebuah tulisan adalah tulisannya berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah yang ada pada teks tersebut. Biasanya penjelasan umum berada di awal atau pembuka dari teks prosedur. Sedangkan tahapan prosedur itu harus atau wajib kita ikuti untuk mencapai tujuan supaya berhasil. Soal kedua, apakah tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelaskan? Dari video penjelasan tadi, pada pembuatan jus wortel, tahapan-tahapannya sudah dijelaskan secara mendetail. Yang ketiga, apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Kalau teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang wajib diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Sementara teks lainnya, contohnya teks biografi, adalah berisi gambaran atau riwayat hidup dari si pengarang. Jadi berbeda antara teks prosedur dengan teks-teks yang lainnya. Yang keempat,
Dari isinya menjelaskan apa teks prosedur. Dari isinya teks prosedur tadi menjelaskan adanya penjelasan umum dan adanya tahapan-tahapan. Dari video pembelajaran kita nampak isinya menjelaskan bagaimana cara kita membuat jus wortel. Para peserta didik sekalian, di sini dalam pembelajaran kita kali ini kalian sudah bisa mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kalian sudah bisa menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan sesuatu kegiatan, dan kalian juga bisa menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Untuk pengevaluasian dari materi ini, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Di situ nampak di slide ya, Nak. Tugasnya carilah teks mengenai teks prosedur dari koran atau majalah. Kemudian jawablah pernyataan berikut ini. Jadi, setelah kalian mendapatkan teks prosedur, kemudian kamu jawab 5 soal yang sudah Ibu paparkan ini. Yang pertama, mengapa bagian atas dinamakan penjelasan umum? Yang kedua, apakah tahapan-tahapan pada bagian selanjutnya sudah jelas? Yang ketiga, apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Yang keempat, dari isinya menjelaskan apa teks prosedur itu. Yang kelima, tuliskan tahapan-tahapan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Oke, Ibu harap kalian bisa mengevaluasi dengan mengisi tugas-tugas yang sudah diberikan pada pembelajaran kali ini. Pada akhir pembelajaran kita kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta didik yang sudah mendengarkan pemaparan saya dari awal hingga akhir. Semoga para peserta didik dapat mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga pemaparan saya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.